Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Arfian dari Prodi Teknik Sistem Energi semester 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat sasaran tanpa kelebihan kata-kata yang tidak perlu. Singkatnya, kalimat efektif itu kalimat yang to the point atau langsung ke intinya. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak dapat menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas dan tepat sasaran. Biasanya kalimat tidak efektif itu bertele-tele, isinya tidak jelas dan sulit dipahami. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, singkat, jelas, tepat, dan padat. Kalimat efektif itu harus bisa disampaikan secara efektif seperti namanya dan tidak bertele-tele. Yang kedua adalah terdapat subjek dan predikat yang jelas. Di dalam kalimatnya terdapat siapa pelaku dan apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Yang ketiga, tidak menggunakan kata hubung pada kalimat tunggal. Contohnya seperti, dan Budi mengambil bola. Yang keempat adalah kehematan kata. Jadi kalimat efektif harus menggunakan kata-kata yang singkat, tetapi juga memiliki makna yang jelas. Dan yang kelima adalah tidak menggunakan kata jamak. Contohnya seperti hadirin sekalian atau Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat tidak efektif. Yang pertama, bertele-tele. Yang kedua, banyak menggunakan kata jamak. Yang ketiga, menggunakan tanda baca yang kurang tepat. Dan yang keempat, memiliki subjek dan predikat yang kurang jelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kalimat tidak efektif berikut ini. Kepada hadirin jemaat sekalian, telah sampailah kita di penghujung acara yang sangat amat menyenangkan hati ibu bapak sekalian. Silahkan kembali ke aktivitas masing-masing. Dari kalimat ini kita bisa melihat kalau kalimat ini sangat bertele-tele, yaitu pada kalimat yang sangat amat menyenangkan. Lalu kalimat ini juga menggunakan kata jamak yang banyak, seperti kepada hadirin jemaat sekalian. Selain itu, kalimat ini juga tidak menggunakan tanda baca yang benar, sehingga maksud dari kalimat ini tidak jelas. Selanjutnya adalah unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama adalah subjek. Pada bagian ini menunjukkan siapa pelaku, tokoh, atau pemeran pokok dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah predikat. Bagian ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya menggunakan kata kerja. Yang ketiga adalah objek. Bagian ini yang melengkapi predikat dan yang biasa dibicarakan atau menjadi sesuatu yang dikerjakan oleh subjek. Dan yang keempat adalah keterangan. Bagian ini menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Berikut ini adalah contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif beserta perbandingannya. Pertama, novel ini membahas persahabatan di sekolah. Bentuk tidak efektifnya adalah novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Kenapa kalimat ini bisa menjadi kalimat tidak efektif? Ini karena terdapat kata tentang yang menjadi pemborosan kata pada kalimat ini. Contoh yang kedua, karena rajin, dia menjadi juara 1. Bentuk kalimat tidak efektifnya adalah karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena menggunakan subjek ganda, yaitu kata dia. Dan contoh yang ketiga, hadirin dimohon berdiri. Bentuk tidak efektifnya adalah para hadirin dimohon berdiri. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena menggunakan terlalu banyak kata jamak, yaitu kata para dan hadirin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan penulisan kata ataupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kritik atau saran, silahkan cantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.